Kartu Indonesia, teman-teman ya. Readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Cancer dimanapun kalian berada ya. General reading nih ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita akan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, tapi kita bakalan straight aja jadi satu cerita. So you need to listen carefully ya, dari depan sampai belakang teman-teman. Siapa tahu ya ini ceritanya kamu atau ceritanya orang yang dekat sama kamu atau cerita tetangga kamu mungkin ya. Kita bakalan lihat ya teman-teman ya di readingan kali ini. So stay tune in this channel dan juga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, karena Oracle Card Indonesia ada 3 channel, which is yang tiga-tiganya ini ya berbeda konsep semua. Jadi cus kepoin aja ya. Channel pertama ada yang kalian dengarkan pada saat ini ya. Channel kedua ada Oracle Card Indonesia Soul Story, dan channel yang ketiga ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Yuk kita baca Cancer. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play with a beautiful word for you. Alright ya, kita bakal lihat nih teman-teman. Nice, lupakan ya buat kalian semua yang mau private reading berbayar ya, Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget menuju ke email oraclecardindonesia@gmail.com sambil condition berlaku ya. Oke. Kita lihat yuk. Oke, siapa sih ya yang meneteskan air mata? Siapa sih yang terluka atau siapa sih yang menyesal melakukan sesuatu hal sama kamu? Apa yang sudah dilakukannya? Jadi ya, orang ini adalah Cancer ya, terus habis itu Virgo, Capricorn ya, sionya sio kambing, sio ayam ya, sio ayam, sio kerbau teman-teman. Oke, kita bakal lihat ya ceritanya itu. Ini kalau dilihat sih ini keluarga ya. Keluarga tuh luas ya teman-teman ya. Dalam artian kayak gini, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua gitu kan ya, bisa juga saudara, bisa jadi semua. Tapi yang jelas ini ada hubungan keluarga ya, seperti itu. Terus ini orangnya ya, typically orangnya baperan, pol ya, baperan banget. Terus orang yang kalau dia stuck gitu kan ya, atau stres gitu, larinya keluar teman-teman ya. Jadi nggak sharing sama keluarga, nggak ngobrol sama keluarga gitu, malah larinya keluar gitu ya. Sama orang luar sih nggak bilang apa-apa gitu, cuman pelarian banget gitu loh ya, pelarian banget, pelarian, melakukan hal yang enggak lah ya, ibaratnya kayak begitu. Dan orangnya tuh cukup galauan ya teman-teman, tapi kalau di depan tuh nggak kelihatan. Orang lain nggak akan percaya kalau dia tuh orangnya kayak begitu, karena dia selalu menampilkan sosok yang benar-benar kayak sama orang lain tuh mendengarkan orang lain dengan baik gitu ya. Jadi orang tuh merasa dimengerti banget buat dia, sama dia kayak gitu loh teman-teman ya. Di depan seperti tampak baik-baik aja gitu, tapi sebenarnya gejolak cinta ini ya, gejolaknya luar biasa, konfliknya tuh luar biasa teman-teman. Ini orang yang kayak begini. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan ya ke kamu ya sehingga dia merasa kayak gimana? Kalau dilihat di sini sih lebih ke kayak sesuatu yang sifatnya sesaat ya teman-teman ya, menjalin suatu hubungan yang gak jelas gitu kan dengan seseorang yang ya kayak pelarian gitu loh teman-teman ya. Kalau dibilang serius sih enggak gitu ya. Jadi main hati iya gitu, tapi tidak untuk serius gitu ya, ke satu hubungan yang gak jelas karena merasa jenuh, karena merasa bosan ya, seperti itu. Dan kayak apa ya, dengan orang ini kayak berasa dihargai gitu loh. Jadi mencari penghargaan diri dari sesuatu hal yang mungkin kemarin-kemarin tuh gak dapet gitu ya dari kamu. Bisa jadi sih seperti itu teman-teman. Jadi mencari perasaan nyaman, mencari perasaan aman ya, karena mungkin aja ada perasaan-perasaan dia merasa nggak disayangi, merasa nggak dicintai gitu kan, sehingga ada perasaan kesannya tuh lari gitu
ya, mencari tempat yang nyaman, mencari tempat yang aman. Sayangnya larinya itu keluar gitu, mencari gitu ya orang luar, bukannya balik ke dalam dan menyelesaikan konflik-konflik atau masalah-masalah tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah yang dilakukan dia ya sama kamu. Menjalin sesuatu hal, menjalin hubungan dengan seseorang ya, sesaat, tapi sayangnya pakai perasaan gitu loh. Cuman memang hubungannya nggak jelas ya teman-teman, artinya udah tahu gitu kan ya bahwa mungkin punya keluarga gitu, jadi kayak nggak diseriusin, tapi udah main hati gitu loh teman-teman ya. Berat ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini ya, berada di persimpangan ya teman-teman, berada di persimpangan karena kayak berasa stuck gitu, bingung mau ngapain, bingung mau apa yang diambil langkahnya gitu kan, malah nggak melakukan apa-apa, jadi stuck di sana-sana aja ya, seperti itu. Jadi kan bingung ya kalau kita di persimpangan, sedangkan kita tahu bahwa kita tuh melakukan kesalahan gitu. Nah mau ngapain lagi nih gitu kan, maju kena, mundur kena, ngapain juga kena gitu. Nah ini sih ya yang dia sedang rasakan gitu ya saat ini, kepingin yang namanya mendapatkan kebebasan ya, karena sudah stuck di satu problem yang ini saja. Hubungan yang tadinya baik ya jadinya nggak baik-baik aja ya. Hubungan-hubungan yang berkaitan dengan komitmen sih teman-teman ya, tadinya mungkin hubungannya baik-baik aja, fine aja ya, komunikasi juga tadinya lancar-lancar aja, tapi lama-lama kayak jadi yang baik ini jadi makin gak baik ya, jadi makin gak karu-karuan. Terus habis gitu juga ya makin jauh lah gitu ya, makin bingung, makin jauh, karena ini termasuk dengan godaan-godaan sesaat ya teman-teman ya, seperti itu. Well, kita lihat nih. Dari sisinya kamu sih ini ya, goyang banget ya, bener-bener kayak banyak konflik, kekecewaan juga iya teman-teman ya, seperti itu. Jadi berasa sendiri, berasa berjuang sendiri ya, seperti itu ya. Konflik sih ya lebih banyak ke konflik-konflik yang terjadi gitu di dalam diri kamu sendiri, dan sedang bingung gitu, walaupun mungkin sudah tahu langkah apa yang mau diambil gitu, cuman masih mempertimbangkan aja gitu. Dan cukup keras sih teman-teman ya kebingungan ini gitu. Semoga kalian menemukan jalan ya. Tapi endapnya akan seperti apa sih? Apa yang akan dia lakukan ya? Apa yang akan dia lakukan? Alright. Dia tahu dia berkhianat gitu ya, melakukan pengkhianatan. Itu sebabnya dia ingin kembali untuk menyeimbangkan ya teman-teman ya, menyeimbangkan hal-hal yang bikin dia oleng selama ini, dan kepingin kembali lagi gitu loh ke jalan atau track yang benar ya, seperti itu. Dan melepaskan hubungan-hubungan yang gak bawa ke jelasan ya, gak bawa kebahagiaan pula gitu. Melepaskan hubungan-hubungan yang gak jelas gitu ya, hubungan-hubungan yang penuh dengan tipu daya dan janji-janji palsu serta janji-janji manis ya, seperti itu. Jadi kepinginnya sih kembali lagi sih ya ke kamu ya, seperti itu, atau kembali ke keluarga lebih tepatnya. Nah kamunya sendiri akan seperti apa ya, pasti tertekan ya, terdominasi juga iya banget, bingung juga banget teman-teman ya. Dan mau adanya perubahan sih teman-teman ya, mau adanya perubahan, tapi ya tergantung sih ya. Kalau misalkan orang terluka ya teman-teman ya, terluka, kamu mencari jawaban ya, pasrah dan lain sebagainya, tapi masih belum ada yang namanya jawaban-jawaban di sana, masih belum ada sih ya. Dan semakin bertanya sama orang di sekitarnya kamu, semakin kamu bingung, semakin langkah apa yang mau diambil ya, semakin banyak nanya, semakin bingung deh gitu kan. Ya gambarannya sih seperti ini ya teman-teman ya. Kepinginnya melakukan perubahan-perubahan dalam hidup ya, dalam hidup, terutama kalau misalkan
kamu ya ataupun dia teman-teman, tapi ini suatu momok sih ya, jadi mesti kuat mental kalau di sini, apalagi buat teman-teman ya mungkin sudah mengalami ya diselingkuhin atau melakukan perselingkuhan teman-teman, ketika kembali gitu kan ke pasangan atau ke keluarga atau ke manapun lah ya gitu kan, untuk pasti ridam yang namanya dosa gitu ya lalu ingin melakukan yang terbaik dan lain-lain sebagainya, kudu siapnya kenapa, karena bisa jadi ya kalau misalkan kita punya pasangan yang terluka, masih terluka dan lain-lain sebagainya, tahu kita melakukan kesalahan gitu kan, padahal mungkin ya perselingkuhan itu kan nggak bisa yang namanya satu orang aja teman-teman ya, itu pasti ada cause, ada effect gitu ya, ada suatu sebab dan ada suatu akibat ya. Kalau kita mau refleksi diri syukur, tapi kalau misalkan kita nggak refleksi diri ya jatuhnya pasti akan saling menyalahkan, dan ini adalah momok dalam suatu hubungan yang pernah terluka ya, karena orang yang pernah terluka ini ya tergantung responnya dia. Kalau dia akan selalu menyalahkan pihak yang dinilai salah, ya ini nggak akan pernah kelar dan nggak akan pernah habisnya, nggak ada teman-teman. Mau dia berjanji berubah model kayak apapun gitu kan, tapi kalau kamu selalu yang namanya mengulang-ulang gitu kan, dia mengingatkan dia akan kesalahannya yang sama dengan harapan dia mau berubah, itu justru salah ya. Kalau misalkan memang mau menerima apa adanya ya udah ya diputus ya, benar-benar putus di lembaran yang lalu itu udah putus ya, tidak ada yang namanya mengungkit ya peristiwa yang sudah lalu, karena itu pasti akan menyakitkan buat kamu dan juga menyakitkan buat dia. Ingat bahwa dia itu sudah yang namanya tersiksa dengan perasaan bersalahnya, jadi nggak usah disalah-salahin juga gitu, karena dia tahu juga dia udah bersalah. Itu kalau ada orang yang memang mau berubah ya teman-teman ya, tapi kalau misalkan dia emang nggak mau berubah ya emang itu pilihannya gitu loh. Tapi kalau memang orang mau berubah ya ayo disupport gitu, disupport dengan cara bukan diungkit-ungkit kesalahannya ya, diingatkan ya, bukan, tapi cara bicaranya yang diperbaiki ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita buat kamu di readingan kali ini. Semoga buat kalian semua yang mengalami ya peristiwa-peristiwa yang terbaca ya di readingan kali ini, segala sesuatunya membaik ya teman-teman. Semoga segala sesuatunya membaik, amin ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita-cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.